berkati kami dan kakak-kakak suamiku yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, mari kita sudah siap puji Tuhan. Kita mau naikkan pujian dengan I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Mari adik-adik, kita lanjutkan pujian kita yang mengatakan aku istimewa. Kalau adik-adik merasa istimewa di hadapan Tuhan, naikkan pujian ini dengan penuh semangat dan sukacita. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, aku istimewa. Kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, aku istimewa. Kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak. Aku istimewa.
sudah memuji Tuhan, kita sekarang saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian ini yang mengatakan, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik, kita mau berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pujian sudah kami naikkan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami boleh menjadi pendengar firman-Mu yang baik dan boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, ya balik lagi nih, kita mau dengerin firman Tuhan, ya kan? Nah, mungkin banyak nih dari adik-adik atau bahkan kakak juga nih, kalau temennya, kita punya temen nih lagi mikir gitu kan, temennya lagi bengong aja gitu kan, mikir. Kita tahu nggak sih apa yang teman kita pikirin? Nah, pasti kita nggak tahu kan, kakak juga nggak tahu nih. Misalkan adik-adik sekarang di rumah lagi mikirin apa gitu, kakak juga nggak tahu di sini ya. Tapi ada loh satu pribadi yang tahu apa yang kita pikirin, apa yang ada dalam hati kita. Satu pribadi ini tuh dia tahu banget, tahu persis apa yang kita pikirin sama apa yang ada dalam hati kita. Adik-adik tahu nggak siapa orangnya? Nah, kalau adik-adik mau tahu, kita mau lihat video dulu. Nanti kalau kita udah lihat video, siapa tahu adik-adik bisa tahu nih siapa sih orang yang kita mau bahas hari ini. Oke? Yuk kita lihat videonya dulu.
kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Nah, adik-adik udah lihat kan tadi videonya? Ceritanya tentang apa? Adik-adik udah lihat gimana Tuhan Yesus waktu itu lagi ada di Kapernaum, di kota Kapernaum. Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh, ya kan? Orang yang lumpuh ini karena dia nggak bisa jalan, jadi teman-temannya bawa dia, bopong dia pakai tilam. Kalau di bahasa di Alkitab tulisnya tilam, ya kan? Atau tikar, atau kayak apa ya bilangnya? Kayak keranda gitu buat bawa orang. Gitu kan. Akhirnya teman-temannya ini ada 4 orang yang bawa dia. Karena saking ramenya nih rumah tempat Tuhan Yesus ada, tempat Tuhan Yesus lagi berbicara, lagi memberitakan firman, saking penuhnya mereka nggak bisa masuk, ya kan. Akhirnya jalan satu-satunya supaya mereka bisa masuk ke dalam rumah itu adalah lewat atap, ya kan. Jadi akhirnya mereka semua yang orang lumpuh ini dibawa sama teman-temannya ke atap, terus teman-temannya bongkar atapnya. Akhirnya temannya yang lumpuh ini akhirnya diturunkan lewat atap, diturunkan pas di depan Tuhan Yesus. Nah, waktu Tuhan Yesus ngeliat nih teman-temannya nurunin si orang lumpuh ini dari atap, Tuhan Yesus langsung bilang, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Tuhan bilang gitu. Nah, waktu Tuhan Yesus di rumah itu lagi memberitakan firman nih, lagi berbicara kepada orang banyak, di dalam rumah itu tuh nggak cuman orang-orang biasa aja yang datang mau dengerin firmannya dari Tuhan Yesus gitu, tapi ada juga orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini bingung. Kenapa tiba-tiba Tuhan Yesus ngomong seperti itu? Ya kan?
dalam hati orang Farisi dan ahli Taurat nih, dalam hati mereka nih, mereka bilang, siapa dia? Kenapa orang itu bilang kalau dia mengampuni dosa orang lain? Bukankah yang bisa mengampuni dosa manusia cuman Allah? Nah, itu ahli-ahli Taurat itu mikir loh, di dalam hati loh. Ya, di dalam hati, di pikiran gitu. Mereka nggak ngomong secara langsung. Tapi Tuhan Yesus, dia tahu kalau si ahli Taurat ini mereka berpikir seperti itu. Mereka tidak yakin sama Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan Yesus itu nggak cuma bisa ngebaca pikiran, terus dia tahu isi hati kita seperti apa gitu kan? Bahkan ahli-ahli Taurat aja tadi waktu berpikir seperti itu, Tuhan Yesus tahu gitu. Makanya Tuhan Yesus juga tahu isi hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita gitu, ya. Makanya kita nih punya hati kan, kita punya hati kita tuh harus bersih gitu. Jangan kalau hati kita kotor, ya kan? Tuhan tahu nih hati kita kotor. Kalau kita punya hati yang kotor nih, misalnya kita bisa aja punya pikiran-pikiran yang jahat karena hati kita kotor. Juga kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, makanya itu karena Tuhan tahu nih isi hati kita, gitu kan? Karena Tuhan tahu pikiran kita harus apa? Kita harus membereskan hati kita. Kita nggak boleh punya hati yang kotor nih, karena Tuhan tahu, Tuhan lihat, ya kan? Jadi hati kita harus bersih, harus kudus, gitu kan? Hati kita tuh harus berkenan kepada Tuhan. Jadi itu yang membuat Tuhan senang. Kalau Tuhan lihat hati kita kotor, dia pasti sedih gitu kan. Masa anak-anaknya Tuhan nih hatinya kotor gitu kan. Masa anak-anaknya Tuhan punya pikiran yang jahat, punya pikiran yang tidak baik gitu kan. Makanya kita harus membuat hati kita harus menjaga hati kita supaya hati kita tetap bersih, hati kita tetap kudus, hati kita juga tetap berkenan, selalu berkenan kepada Tuhan gitu ya adik-adik. Nah, jadi diingat-ingat kalau hati kita ini harus bersih, kita harus menjaga hati kita ya, nggak boleh iri sama orang lain gitu, kita nggak boleh sombong juga gitu. Jadi kita harus benar-benar menjaga hati kita supaya hati kita tetap bersih ya. Tuhan tetap seneng saat punya anak-anak yang hatinya bersih gitu. Oke. Nah, sekarang super ayat buat minggu ini ada di Amsal 4 ayat 23. Ya, Amsal 4 ayat 23. Bunyinya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke. Ingat-ingat super ayatnya buat minggu ini. Terus ingat juga kita harus tetap menjaga hati kita supaya tetap bersih, supaya tetap kudus, dan supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Oke, yuk adik-adik kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami tahu kalau Engkau mengetahui isi hati kami. Kami tahu kalau Tuhan melihat hati kami. Tuhan, kami mau menjaga hati kami tetap bersih. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk selalu bisa menjaga hati kami, untuk tetap bersih dan untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. This is the day